dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Herinovis Damayanti, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun koneksi antar materi yang akan saya sampaikan antara lain 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 3. Membuat keterhubungan dari antar modul. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Indikator yang pertama yaitu pengalaman atau materi apa saja yang baru saja diperoleh. Pengalaman atau materi yang saya peroleh antara lain 1. Memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. 2. Menerapkan praktek komunikasi dengan memberdayakan dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. 3. Melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Indikator yang kedua adalah emosi-emosi apa saja yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan adalah kesadaran diri yang kuat membantu untuk menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kemudian emosi tentang kesadaran sosial untuk menangkap energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan sejawat kita. Indikator yang ketiga adalah apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan CGP dalam proses belajar. Yang sudah baik menurut saya adalah 1. Tentang kemitraan, di mana posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti antara coach dan coachingnya berposisi setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri, sedangkan coach adalah rekan berpikir bagi coachingnya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Kemudian yang sudah baik yang kedua adalah proses kreatif. Proses ini saya lakukan melalui percakapan dua orang sehingga memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Indikator yang selanjutnya adalah apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan CGP dalam proses belajar. Yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana mengintegrasikan teknik coaching sebagai bagian dari pelaksanaan supervisi akademik yang didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah. Dalam hal ini yang dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu perencanaan berupa merumuskan tujuan, melihat kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan teknik dan model, menetapkan jadwal serta mempersiapkan ragam instrumen. Ini masih perlu diperbaiki. Kemudian dalam pelaksanaannya yang perlu masih diperbaiki adalah kegiatan yang bervariasi baik dari kegiatan individu atau kegiatan kelompok. Kemudian langkah kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Indikator yang pertama dalam analisis ini adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang saya sampaikan adalah bagaimana menggali potensi guru melalui supervisi akademik menggunakan teknik coaching.
Analisisnya adalah seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Analisis dengan indikator yang kedua adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Materi coaching untuk supervisi akademik memungkinkan calon guru penggerak mempunyai wawasan baru tentang supervisi akademik yang bukan hanya sebagai formalitas dalam bagian dari evaluasi pembelajaran, melainkan juga membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas di sekolahnya. Selain itu, menjadi wawasan baru untuk menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajaran yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Analisis untuk indikator yang ketiga adalah analisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik di tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan dalam implementasi supervisi akademik melalui teknik coaching adalah bagaimana melaksanakan kegiatan ini secara komprehensif berlaku untuk semua sivitas akademika dengan mengubah paradigma berpikir bahwa supervisi itu bukanlah hierarki kekuasaan, namun pada penggalian potensi individu untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah khususnya dan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bagian tahap 4 selanjutnya adalah membuat keterhubungan. Dalam hal ini indikatornya adalah refleksi pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Refleksi pengalaman masa lalu dahulu saya berpikir bahwa supervisi akademik bersifat berjenjang dan mengevaluasi. Namun sekarang saya memahami bahwa supervisi akademik merupakan teknik untuk memberdayakan guru melalui coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi yang interaksinya bergantung pada tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah pada kegiatan untuk melatih menghadirkan presence. Yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang dipelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kemudian hal ini keterkaitannya dengan pembelajaran diferensiasi adalah untuk menuju kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Permendikbud Ayat 1 melalui kompetensi pedagogik di mana pembelajaran harus mengutamakan pada potensi dan karakteristik peserta didik.
Kesimpulan akhir yang bisa saya peroleh adalah sebagai seorang calon guru penggerak diharapkan mampu mengeksplorasi, bereksperimen untuk mengasah paradigma berpikir dan keterampilan coaching menggunakan alur Tirta, sehingga pemahaman dan praktek coaching baik dalam ranah supervisi akademik maupun ranah keseharian di sekolah semakin meningkat dan mumpuni. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 2.3. Salam dan bahagia.